Salam, jumpa kembali kita dalam doa 10 hari online pada malam hari ini. Pada malam hari ini saya akan bicara tentang buah-buah roh yang namanya damai sejahtera. Nats yang saya ambil adalah Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bila kita bicara damai sejahtera, dalam bahasa Indonesia didefinisikan damai sejahtera adalah perasaan tenang. Memang kadang-kala perasaan tenang itu sulit didapat. Keadaan nyaman, semuanya ada, semuanya tercukupin. Situasi aman, diharapkan. Dan bahagia oleh karena satu situasi dan kondisi yang tidak mengancam. Artinya sesuatu yang tidak mengancam, di mana kita punya perasaan tenang, nyaman, damai, bahagia, itulah yang disebut damai sejahtera menurut bahasa Indonesia. Tapi berbeda dalam bahasa Yunani, kata damai itu disebut iren. Sebuah perasaan yang nyaman dan tentram. Sedikit berbeda. Karena tidak ada ancaman. Artinya suatu perasaan nyaman, tentram oleh karena topangan dan dukungan sesuatu yang kuat. Siapa yang menopang kita, siapa yang memberi dukungan yang kuat itu, Bapak Ibu Saudara, tentulah bukan manusia. Karena satu kali manusia bisa putus asa, manusia bisa sedih, manusia bisa kecewa, manusia bisa terluka, manusia bisa tidak bersemangat, manusia bisa pesimis, tidak bergairah, bisa. Tetapi yang disebut sesuatu yang kuat, topangan dan dukungan dari sesuatu yang kuat, tentu sumbernya itu dari Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, menjadi pertanyaan kita, bagaimana kita bisa memperoleh damai sejahtera itu? Tentu ini adalah buah-buah roh daripada Tuhan. Di samping itu kita belajar mengetahui bagaimana kita bisa mendapat yang namanya damai sejahtera. Yang pertama, orang bisa memiliki damai sejahtera kalau orang itu memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Apa yang disebut hubungan yang benar adalah terjalinnya sebuah komunikasi yang aktif, yang kontinu, yang terus-menerus, yang intim dengan Tuhan. Banyak orang datang kepada Tuhan kalau punya masalah. Orang mau berdoa kepada Tuhan kalau ada beban hidup yang dihadapi. Tapi tidak ada persoalan kita, tidak ada masalah kita. Kita tetap membangun hubungan yang benar dengan Tuhan. Sampai nantinya kita tidak lagi membangun hubungan yang benar, tetapi kita sudah memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan benar, maka jelas yang namanya damai sejahtera yang dari Tuhan itu ada pada diri kita. Ketakutan tidak akan mampu menggeserkan. Perasaan tidak aman tidak mampu menggeser. Kenapa? Karena kita sudah punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Dan di dalam kita membangun hubungan yang benar dengan Tuhan, setidak-tidaknya kita sudah mengenal siapa Tuhan yang kita sembah itu. Siapa Tuhan yang kita sudah bangun hubungan itu. Siapa Tuhan yang sudah kita punya hubungan yang dekat. Yang benar dengan Tuhan itu siapa dia?
pastilah kita sudah kenal. Kalau kita sudah kenal, itulah dasarnya membuat kita punya rasa aman, tentram, damai, dan kuat. Kenapa? Kenapa dunia tidak dapat mempengaruhi kita? Jelas. Karena kalau dunia tidak dapat mempengaruhi kita, maka kita tetap mempunyai damai sejahtera. Seperti pemaparan saya di awal tadi, bahwa apa yang disebut dengan damai sejahtera itu adalah di mana orang punya perasaan tenang, nyaman, bahagia, situasi tidak ada yang mengancam. Itu kelihatan, seolah-olah faktor-faktor dunia itu, faktor-faktor harta, faktor-faktor segala sesuatu yang dikejar oleh manusia di dunia itu bisa membuat orang damai sejahtera. Tetapi damai sejahtera yang saya maksud adalah damai sejahtera yang didapat karena topangan dan dukungan yang kuat yang daripada Roh Kudus ada pada hati kita. Jadi kalau hubungan kita benar dengan Tuhan, maka tenanglah. Hatimu damai, hidupmu akan sejahtera. Keadaanmu nyaman. Karena damai sejahtera Tuhan memerintah atas hidup. Kedua, bagaimana kita bisa damai sejahtera? Hidup dalam kebenaran. Kalau orang hidup dalam kebenaran, biasanya disukai banyak orang. Sepertinya tidak punya musuh. Tidak menipu, tidak mengecewakan, tidak merugikan orang lain. Tidak berbuat sesuatu yang membuat orang kecewa dan lain sebagainya. Tapi justru dalam kebenaran, kita semata-mata hanya menjadi teladan, hanya menjadi berkat, hanya menjadi tontonan-tontonan dari orang yang menarik untuk menonton kita. Supaya apa, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan? Supaya melihat benar orang itu hidup dalam kebenaran. Benar orang itu melakukan apa yang diajarkan Tuhan. Benar orang itu melakukan apa yang diajarkan firman. Benar orang itu melakukan apa yang dia dengar dari ajaran-ajaran selama dia menjadi orang Kristen. Jadi kalau begitu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, berusahalah dengan kekuatan, dengan topangan dari Roh Kudus untuk kita bisa tetap hidup benar. Dan ketika kita tetap hidup benar, disitulah kita memiliki namanya damai sejahtera, keadaan nyaman, aman dan tenang, serta bahagia. Dan yang ketiga, yang terakhir, dengan damai sejahtera menjadikan Allah sebagai sumbernya. Jangan jadikan hartamu sebagai sumber damai sejahtera. Jangan jadikan pangkatmu sebagai sumber damai sejahtera. Kalau hartamu kau jadikan, itu tidak akan abadi. Kalau kekuatan pangkatmu tidak akan abadi. Tapi jadikan Allah sumber damai sejahtera. Kalau Allah menjadi sumber, tidak akan pernah habis. Kalau Allah kita jadikan sumber, maka damai sejahtera itu akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Jadi jangan jadikan yang lain sumber damai sejahteramu, tapi jadikan Allah satu-satunya sumber damai sejahteramu. Kalau kau menjadikan Allah sebagai sumber damai sejahteramu satu-satunya, maka hal-hal yang ada di dunia, yang dikejar, yang dicari orang, yang namanya rasa aman, tenang, bahagia, dan nyaman itu akan datang kepadamu. Karena engkau sudah menjadikan dia damai sejahtera. Dia akan menjadi sumber berkat, dia akan melindungi engkau, dia akan memberikan engkau bahagia. Pada akhirnya, saya mau berkata, buah roh pada malam hari ini tentang damai sejahtera. Jangan sampai hilang dari kehidupanmu. Kalau kau hilang, damai sejahtera hilang dari kehidupanmu. Bukan yang baik yang akan mengendalikan engkau. Tapi justru sebaliknya. Kiranya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, memberkatin kita. Tuhan memberkatin kita. Shalom. Amin. Ku buka